Halo pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Banjir lumpur akibat pembukaan lahan terjadi di Loa Bahu, Sungai Kunjang, Samarinda. Warga di Balikpapan dihebohkan kabar percobaan penculikan anak. Di Samarinda terdapat satu masjid yang memberikan makan gratis 3 hari dalam seminggu. Banjir lumpur dengan arus deras pada Selasa malam ini direkam warga Jalan M. Said, Loa Bahu, Sungai Kunjang, Samarinda. Tercatat 34 rumah terdampak dan sebagian penghuni harus merasakan luapan lumpur masuk hingga ke dalam rumah. Warga menyebut banjir lumpur terjadi secara tiba-tiba usai diguyur hujan deras. Peristiwa yang baru pertama terjadi sejak puluhan tahun menetap di kawasan tersebut sempat menimbulkan panik dan cemas. Warga menuding luapan lumpur ini disebabkan pembangunan perumahan di kawasan perbukitan yang lokasinya berdekatan dengan permukiman. Alhamdulillah banjirnya banyak. Parah. Selain banjir ada apa lagi lumpur? Tadi malam itu kondisinya seperti apa Pak? Bisa diceritakan Pas hujan lebat cara kawadang perhatikan dah pas maghrib. Pas maghrib. pas maghrib asik makan orang banyak masuk. Ada tuh sepupu lagi asik makan, kannya tertumpah banyak sekalinya masuk sini dalam rumah. Dalam rumah, semata kaki pala. Semata, cepat nasnya. Kada cepat lagi dah. Pak, Lumpur-lumpurnya. Lumpur-lumpurnya dah. Pas pengetahuan Bapak, ini imbas dari apa ini Pak? Ini ke atas gunung tuh. Apa itu Pak? Baru bangun. Apa itu? Perumahan Premier Hill. Perumahan Premier Hill. Oh. Yang masuk rumah baru ini. Gimana masuk rumah? Lumpur-lumpur masuk rumah semua? Itu di dapur belum tak bersihnya. Oh gitu. Sebelumnya nggak pernah begini Bu ya? Bu, kira-kira menurut Ibu ini kenapa Bu bisa banjirnya lumpur segini Bu? Ya semenjak ada itu Mas. Ada perumahan dari situ ya? Yang mau dibikin perumahan itu. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda Suwarso Rabu siang menyatakan timnya bergerak cepat sesaat setelah banjir lumpur. Mereka pun sudah mengumpulkan data rumah yang terdampak termasuk sebab kejadian tersebut. Suwarso membenarkan jika luapan ini berasal dari pembangunan perumahan. Dilakukan penelusuran oleh teman-teman dan informasi dari Pak Lurah karena tadi malam kami langsung identifikasi dengan Pak Lurah dan Bu Camat, dan benar bahwa salah satu penyebabnya adalah memang ada luncuran air dari pekerjaan pematangan lahan yang ada di posisi di atas gunung ya. Ada sebuah pengembang lah yang sedang melakukan pematangan lahan, dan ada kesepakatan sebenarnya bahwa itu jika terjadi bencana atau dampak dari pekerjaan lahan itu maka dia bersedia membersihkan. Sementara itu di pintu masuk areal pengembang perumahan terpasang segel dari Dinas Pekerjaan Umum. Pembangunan ini disegel karena tidak memiliki izin dari pemerintah kota. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Menggunakan ember, sapu, mesin penyemprot, dan peralatan lainnya, sejumlah relawan bersama BPBD Samarinda Rabu siang bergotong royong membersihkan Taman Kanak-kanak Barunawati 3 di Jalan Awe Syahrani dari endapan lumpur. Gotong royong ini dimulai dengan menguras air yang menggenang di ruang belajar, menyingkirkan endapan lumpur di halaman sekolah hingga merapikan meja dan kursi tempat murid TK belajar. Kepala TK Barunawati 3 Ari Sintia menyatakan banjir terjadi jelang maghrib usai hujan deras. Banjir tersebut mengharuskan pengelola TK meliburkan anak didiknya.
Habis maghrib. Habis maghrib ya. Heeh. Kondisi cuaca, Bu? Kondisi cuacanya kemarin tuh lebat sekali anunya, hujannya. Terus jadinya ya banjir lah Om. Ada berapa ruangan yang terendam banjir, Bu? Atau seluruhnya? Seluruh ruangan kelas 5, kantor dan ruang UKS semuanya banjir semua. Semuanya banjir ya? Iya. Nah, hari ini kan masih hari Selasa, Bu ya. Untuk aktivitas sekolah sendiri? Hari ini hari Rabu. Hari Rabu ya, hari Jadi sore. terpaksa kami meliburkan anak-anak. Besok baru kalau enggak ini bisa dibersihin baru bisa kembali bersekolah. Bersekolah ya. Kejadian seperti ini sudah sering terjadi nggak? Ini setelah jalanan itu naik yang ketiga kali. BPBD dan relawan ikut membantu menyingkirkan endapan lumpur dan menguras air yang menggenang di dalam kelas karena kondisi sekolah tersebut cukup memprihatinkan. Kami menurunkan anggota kami untuk pembersihan TK Barunawati ini bersama teman-teman dari relawan. Ada berapa personil dan peralatan apa yang diturunkan, Pak? Kami turunkan ada, kalau untuk anggota saya itu ada sekitar 6 orang. Untuk pembersihan kami menurunkan 1 unit truk tangki untuk pembersihan sekolah ini. BPBD dan relawan mengimbau pihak TK agar secepatnya menyesuaikan tinggi bangunan dengan badan jalan agar banjir tidak lagi merendam TK tersebut. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Lima dan 6 tersangka pencurian Rabu siang digiring polisi di Polres Tanjung Redep, Kabupaten Berau. Para tersangka ini ditangkap usai membobol SMA PGRI pada Minggu 24 Januari 2023. Bersama tersangka disita uang tunai hasil pencurian, komputer jinjing, dan 3 sepeda motor. Awalnya polisi menangkap 3 tersangka yakni DW, FS, dan ME. Jumlah itu bertambah menjadi 5 karena sebelumnya para pelaku sudah membobol sekolah yang sama dan berhasil membawa kabur uang tunai 120 juta rupiah. Sementara sepeda motor yang ikut disita ini dibeli para tersangka dari uang hasil membobol SMA PGRI. Dari hasil pengembangan semua itu kita kembangkan lagi, ternyata pada saat bulan Oktober 2021 ternyata sudah terjadi pencurian di SMA PGRI juga dan mengalami kerugian sebesar 121 juta. Ya, bisa sampai jadi dapat dari 5. hasil pengembangan dari PGRI kemarin kita kembangkan, malah kita dapat pengembangan yang sudah terjadi sebelumnya. Barang bukti yang diamankan apa aja? Barang bukti yang diamankan yaitu uang sebesar 7.500.000 dari TKP yang pertama di PGRI dan di TKP yang kedua yaitu laptop saja. Ya. Kalau kendaraan sepeda motor ini? Kendaraan sepeda motor itu dipakai memang salah satu barang bukti yaitu hanya satu yang dipakai untuk melakukan tindak pidana, yang 2 lagi itu kita sita karena dipakai dari hasil pembelian curian. Keenam tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Dua-duanya masuk ya? Dua-duanya masuk. Pas kontrakan. Kemudian 3 gang waru. Surandi, warga Sebulu, Kutai Kartanegara, Rabu siang hanya bisa pasrah saat diminta oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Kaltim untuk memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan cara di-blender. Surandi juga nampak pasrah saat petugas menggiringnya ke kamar kecil tempat membuang bubur sabu-sabu tersebut.
Keberhasilan BNNP Kaltim ini bermula dari informasi warga yang masuk dalam kelompok Desa Bersinar atau Desa Bersih dari Narkoba. Surandi ditangkap di Jalan Pangeran Suryanata Air Putih, Samarinda Ulu saat dalam perjalanan pulang ke Sebulu usai membeli narkoba. Ya. Tahun sebelumnya udah membentuk satgas Desa Bersinar, jadi ada namanya Satgas Pemberantasan. Jadi masyarakat yang kita latih untuk melaporkan bahwa apabila di daerahnya ada, nanti cari informasinya kita yang nangkap. Nah, salah satunya di bulan Januari ini target kita Bapak ini yang di Sebulu, karena Sebulu kan jauh, susah kita ngawasinya ke sana. Nah, jadi masyarakat melaporkan bahwa ada peredaran dan di sana kayak masyarakat yang ngambil kayu itu butuh sabu, itu ngambilnya poketan itu dari situ. Nah, jadi akhirnya ya udah kasih kami namanya, kami lidik. Jadi kami lidik ke sana, lihat rumahnya. Kalau kami nangkapnya di sana itu nanti dapatnya lebih sedikit, pasti dapatnya cuma 0, kan, bukan ayat 2 gitu. Jadi nanti sayang kalau dia ujung-ujungnya rehab nanti jadinya. Kini akibat perbuatannya, Surandi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terancam pidana 20 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Hari ini saya nyatakan selesai. Terima kasih kepada para tamu undangan yang Masih bersama saya Ufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Banjir lumpur akibat pembukaan lahan terjadi di Loa Bahu, Sungai Kunjang, Samarinda. Warga di Balikpapan dihebohkan kabar percobaan penculikan anak. Di Samarinda terdapat satu masjid yang memberikan makan gratis 3 hari dalam seminggu. Kabar percobaan penculikan anak melalui pesan percakapan menghebohkan warga Balikpapan. Polisi yang menelusuri kabar tersebut berhasil menemukan pelaku. Kepada polisi, pelaku menyatakan bahwa pesan yang disebar melalui percakapan itu tidak benar atau hoax. Hal itu disampaikan langsung oleh Muhammad Sidik, penyebar berita hoax Rabu siang di Polresta Balikpapan. Sebelumnya saya dengan orang tua Nisa, alamat di kilometer 2 di Strat 6 RT 47 nomor 11. Ini mau klarifikasi itu masalahnya biar nggak tambah panjang. Jadi saya dapat informasi memang sebenarnya berita tersebut itu tidak benar adanya. Jadi memang ada sesuatu yang nggak bisa disampaikan di sini. Cuma saya menyampaikan berita ini memang tidak benar adanya. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Vincentius Tirdihat Miarso meminta masyarakat tidak mudah percaya berbagai isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Saya harapkan yang pertama adalah kita bicara dengan fakta yang ada, bahwa tidak terjadi penculikan. Kemudian yang kedua, kita berharap juga masyarakat, terutama di Kota Balikpapan, tidak perlu resah terhadap berita yang seperti ini. Dan yang ketiga, sekali lagi, jangan mudah percaya terhadap pemberitaan maupun isu yang berkembang yang belum tentu kebenarannya. Vincentius Tirdihat Miarso juga meminta masyarakat lebih bijak bermedia sosial dan tidak cepat menyebarkan informasi tanpa diketahui kebenarannya.
Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Selebaran yang memuat foto sejumlah orang ini masuk ke lingkungan SD Negeri 009 Jalan Oto Iskandar Dinata, Samarinda Ilir. Polisi dan tentara bergerak cepat setelah mendapatkan kabar tersebut. Mereka melepas gambar-gambar tersebut yang sempat terpasang di tempat umum termasuk tiang listrik agar tidak meresahkan warga. Jadi tadi kan kita Babin dan Babinsa dapat laporan dari guru SD di 009 guru SD di wilayah Kelurahan Sidodamai bahwa ada murid yang menempel selebaran tentang wajah-wajah pelaku penculikan anak. Atas dasar itu, maka kami berdua dengan Babin dan Babinsa mengklarifikasi. Setelah kita cross-check ke anak yang bersangkutan melalui gurunya melaporkan, ternyata murid tersebut didapat dari seseorang. Jadi saya sebagai Babinsa dan Babin Kantimas mengklarifikasi adanya laporan yang merasakan masyarakat ini, selembaran ini, Pak Dubes. Ya. Nah, selembaran ini. Siap. Ini bukan menimbulkan kewaspadaan, malah meresahkan masyarakat. Nah, jadi kami himbau kepada yang nempel, ada yang bersangkutan, agar melepas semua yang ditempel dimanapun dia tempel, biar warga kita nggak resah. Dari anak-anak nih, dia nyuruh. Abdul Khotib, guru SD Negeri 009 Sidodamai menyatakan, foto-foto wajah sejumlah orang ini ia dapatkan dari dua muridnya yang saat itu meminta izin hendak memasang gambar-gambar tersebut. Melihat gambarnya, Abdul Khotib meminta anak didiknya agar menyerahkan gambar tersebut. Selanjutnya, ia mengadu ke Babinsa dan Babin Kamtipmas. Jadi tadi itu pas jam istirahat, anak murid saya itu dua orang tadi itu ini sama temannya izin, Pak boleh nempel ini kah Pak? Begitu. Setelah saya buka kertasnya itu kaget saya, loh kok ini nak? Siapa yang nyuruh ini? Om Pak. Jadi saya nasihatin nak, lain kali kalau ada disuruh seperti ini jangan mau ya nak ya. Nah itulah awalnya, kemudian kan nanti saya share itu. Gitu. Hingga Rabu malam, pelaku yang menyuruh dua murid sekolah dasar ini masih dimintai keterangan di kantor polisi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Banjir lumpur akibat pembukaan lahan terjadi di Loa Bahu, Sungai Kunjang, Samarinda. Warga di Balikpapan dihebohkan kabar percobaan penculikan anak. Di Samarinda terdapat satu masjid yang memberikan makan gratis 3 hari dalam seminggu. Sebelas warga RT 10 Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Penajam Pasir Utara masih menolak lahannya digunakan untuk pembangunan ibu kota negara. Warga ini tetap menolak meski beberapa di antaranya sudah menerima ganti rugi. Warga menolak karena merasa harga yang ditawarkan teramat rendah, yakni di kisaran Rp190.000 hingga Rp200.000 per meter persegi. Sedangkan tuntutan mereka nilai ganti rugi Rp1 juta per meter persegi. Warga RT 10 sepakat tidak menerima dengan harga ganti rugi yang diumumkan oleh Ibu Dirjen. Sebagian warga sudah menerima dengan harga 190.000, 200.000 per meter. Jadi kami menuntut
dengan harga yang diucapkan Ibu Dirjen di podcast. Berapa itu, Bu? Dengan nilai dari 650 sampai 1 juta per meter persegi. Mengeluhkan ini masalah pembayaran saja. Pembayaran ini sudah tidak sesuai apa yang disampaikan pertama sama yang kedua. Ternyata yang dibayarkan kita harga tanah itu cuma 225 di pinggir jalan, samalah yang di belakang sama di depan. Nah, waktu pembayaran itu kita tidak dikasih tahu berapa harga, langsung dikasih aja kita amplop, tanda tangan, kalau tidak mau tanda tangan kamu titip uang di pengadilan. Nah, itu bahasanya. Paksa kita tidak dikasih tahu, oh sekian tanamanmu, sekian harga tanam, tidak dikasih tahu. Pokoknya sudah nominalnya sekian di amplop itu. Bagaimana kelanjutannya? Kalau bicara di kantor Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Penajam Pasir Utara Niko Herlambang menegaskan, Pemkab tidak pernah terlibat terkait nilai ganti rugi lahan masyarakat. Pemkab memastikan akan mengawal keluhan masyarakat terkait ganti rugi lahan tersebut. Banyak yang mengira dari masyarakat terkait harga dan lain-lain itu adalah dari pihak Penajam Pasir Utara. Itu salah. Yang melakukan appraisal, terkait dengan appraisal ini adalah dari pihak independen yang bukan representasi pemerintah daerah. Itu jadi harus ada borderline yang jelas. Kalau kami, arahan kami dari pemerintah daerah, kami kan sudah berapa kali menyurat, kami juga berapa kali memberikan statement di media bahwa terpenting bagi kami itu adalah harga yang berkeadilan. 5 juta. Untuk apa? Ya. Menyukupin apa itu? Secara umum, warga desa Bumi Harapan sangat mendukung pemindahan ibu kota negara. Namun demikian, warga meminta pemerintah menyesuaikan nilai ganti rugi agar mereka bisa kembali membeli tanah untuk mendirikan rumah sebagai tempat tinggal yang baru. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Inilah yang kami minta sekarang. Minta tolong saya, lahan saya. Instalasi pengolahan air bersih di Kampung Tasuk, Kecamatan Gunung Tabur, Berau ini berdiri sejak 2020. Namun begitu terdapat 2 RT hingga kini belum menikmati air bersih. Kedua RT tersebut adalah RT 5 dan 6. Kondisi seperti itu, warga di 2 RT tersebut terpaksa memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus atau MCK. Warga meminta agar kebutuhan air bersih secepatnya dipenuhi, terutama pada daerah yang belum menikmati layanan air bersih hingga saat sekarang. PDAM tidak ada, mungkin sampai di sana terlalu jauh. Terlalu jauh Pak ya? Jalan Pangkang. Tapi harapannya dari RT 6 seperti apa Pak terkait kebutuhan air di sana Pak? Air bersih untuk MTK sangat membutuhkan. Sangat membutuhkan. Kita perlukan itu bagaimanapun caranya, dengan cara apa? Siap. Ya, pihak ketiga atau dari kampung. Kepala Kampung Tasuk Usman Syah menyatakan upaya pemenuhan kebutuhan air bersih kepada warga di RT 5 dan 6 masih dilakukan. Upaya alternatif yang saat ini disusun adalah dengan membuatkan pompa air. Nantinya air dari mesin pompa terlebih dahulu ditampung ke dalam tandon sebelum dialirkan ke rumah-rumah warga. Kalau masalah air bersih, ya tetap juga kita perjuangkan untuk yang dua RT ini, masyarakat di RT 5 dan di masyarakat RT 6, khususnya komunitas adat terpencil. Ini mungkin langkah yang kita lakukan bekerjasama dengan pihak ketiga atau dengan pendanaan antara dari kampung, desa. Mungkin nanti kita akan bikinkan pompa air ya, pompa air, tapi sistemnya sebagai penampungan, tidak langsung ke konsumen. Kita sistem tampung dulu, ada beberapa profil, dari profil itu nanti dari penyaringan, dari penyaringan ini ada bak utamanya. Ini nanti dari sinilah yang nanti akan kita coba salurkan kepada masyarakat.
Terlepas dari berbagai rencana pemerintah, warga hanya menghendaki agar pasokan air bersih bisa segera diwujudkan agar tidak lagi memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Suasana makan gratis di Masjid Al-Istiqomah Jalan Pangeran Antasari, Teluk Lerong Ulu, Samarinda, Rabu siang ramai. Sebagian dari warga tersebut merupakan penduduk setempat, sebagian lainnya pendatang dari luar daerah, dan sebagian lagi kalangan pengojek daring. Warga yang datang pun tidak hanya dibatasi kalangan muslim, karena pengelola masjid mempersilakan semua kalangan datang dan mencicipi makanan yang disajikan. Agar makan gratis ini lebih nyaman, pengelola masjid menyediakan tempat khusus dan terhindar dari panas matahari atau hujan. Ayo Bapak, ajak penumpangnya yang sudah mulai, ayo. Mudah-mudahan kita berkumpul di masjid ini. Atas syukur sangat bagus sekali. Di setiap kegiatan ini sekali semalam. Kebetulan memang belum makan ya Pak ya. Terima kasih atas kehadirannya. Tadi melintas aja, gimana Pak dapat informasi di sini? Tadi pas melintas dipanggil, tapi saya posisi lagi ngantar, saya ngantar dulu, saya lewat lagi. Baru mampir ke sini ya Pak ya. Pengelola masjid menyatakan makan gratis ini sudah berlangsung 7 bulan dengan diawali penyiapan minuman teh dan kopi sejak 4 tahun silam. Tujuan memberikan makan gratis hingga 500 porsi per hari untuk meringankan beban warga yang masih kesulitan ekonomi. Untuk khusus yang makan gratis itu udah jalan 7 bulan. Tapi kalau untuk minum, bikin kopi apa dan segalanya seperti yang ada itu udah 4 tahun yang lalu udah kita ini. Tapi kalau khusus untuk makan gratis ini baru jalan 7 bulan. Kenapa Pak mau melakukan ini Pak? Ya karena setelah masjid ini kami buka 24 jam, kami jadi mengerti keadaan masyarakat di sekitar masjid, terutama para musafir yang tanpa kita sadari selama ini mereka banyak yang masih kesulitan untuk makan. Makan gratis di Masjid Al-Istiqomah hanya dilakukan 3 kali sepekan. Warga dengan mudah mengetahui kegiatan tersebut karena diumumkan melalui pengeras suara. Amir Hamzah dan Nina Erlina melaporkan dari Samarinda. Terima kasih. Ayo Ibu, kita makan siang bersama. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya Selvolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.